Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari program studi S1 Gizi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta dosennya yaitu Rika Kartika. Di sini saya akan menjelaskan pada apa itu gangguan konflik di Cina Selatan. Latar belakang masalah pada konflik di Laut Cina Selatan adalah Laut Cina Selatan adalah laut tepi bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari selatan Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3,5 juta kilometer. Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas dan terluas kedua setelah kelima samudra. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan yang terdapat banyak potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam. Selain itu, juga perannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak bumi, perdagangan, dan pelayaran internasional. Laut ini terletak di sebelah selatan Tiongkok, di sebelah timur Vietnam, dan di sebelah barat Filipina. Di sebelah timur semenanjung Malaysia dan Sumatera hingga Selat Singapura di sebelah barat, dan kemudian di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan. Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah searah jarum jam dari utara. Republik itu ada Republik Rakyat Cina atau RRC, termasuk Makau dan Hong Kong, Republik Cina Taiwan, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan, antara lain Sungai Muara atau Guangdong, Ming, Julong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig. Laut Cina Selatan, bila dilihat dari tata lautan internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis, sehingga menjadikan kawasan ini mengandung minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peran yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak bumi. Kawasan ini sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Nah, analisis pada konflik di Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik yang mengalami dinamika serius dan masih tanpa solusi. Konflik ini menjadi persoalan bagi beberapa negara di Asia Tenggara dan Cina yang mengklaim ini disebabkan oleh perebutan terhadap kekayaan sumber daya alam yang terletak di Laut Cina Selatan. Perebutan wilayah laut ini terjadi antara Brunei Darussalam, Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Ini memiliki implikasi serius bagi keamanan dan kedaulatan masing-masing negara. Penemuan minyak dan gas bumi pertama di pulau ini adalah pada tahun 1968. Memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di Kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar tin. Fakta tersebut menempatkan Kepulauan Spratly adalah sebagai tempat tidur cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Sebut saja Jepang 80% impor minyak di jalur kawasan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai tingkat kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Dengan latar belakang potensi ekonomi, terutama kandungan minyak dan strategi militer, terletak di pilihan laut internasional. Selain konflik yang terjadi antar sesama negara-negara Asia, sengketa ini juga memancing campur tangan Amerika Serikat yang merasa perairan Laut Cina Selatan sangat perlu dijaga kestabilan, keamanan, serta merupakan jalur perairan internasional. Dengan melibatkan banyaknya negara-negara dalam sengketa ini, maka perlu adanya penerapan sistem hukum yang berdasarkan pada suatu konvensi, traktat, atau perjanjian internasional yang diakui keberadaannya.
penyelesaian atau konflik di Laut Cina Selatan. Mahkamah Internasional melalui Unit National Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS yang dibentuk untuk mengatur kedaulatan laut. UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut yang ketiga UNCLOS 3 yang berlangsung dari tahun 1973 sampai tahun 1982. Pasal 122 bab 9 United Nations Convention the Law of the Sea 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut di dunia serta menerapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, pengolahan sumber daya laut. Konvensi disimpulkan pada 1982, menggantikan Perjanjian Internasional mengenai Laut 1958 dan UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994. Dalam hal ini, UNCLOS memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian wilayah laut yang boleh dan tidak boleh dimiliki oleh suatu negara, melainkan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat internasional seperti laut lepas, samudra, dan kawasan yang ditetapkan sebagai warisan. Namun dengan adanya peraturan dan pemberian izin untuk mengeksplorasi dan mengelola pemanfaatan lautnya bagi negara-negara yang berpantai atau negara-negara secara geografis kurang diuntungkan. Secara tidak langsung, UNCLOS sendiri telah memberikan kesempatan pada negara-negara untuk melakukan klaim meskipun telah ditetapkan. Tidak sedikit negara melakukan klaim dengan negara yang berdekatan ataupun berhadapan sehingga hal ini memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Dalam hal ini, wilayah Laut Cina Selatan, selain wilayah yang luas, juga menyimpan potensi konflik yang tinggi. Wilayah ini adalah wilayah yang luas membentang diawali dengan Selat Taiwan. Salah satu perairan laut yang sangat sibuk, wilayah ini juga menyimpan banyak cadangan sumber daya alam, kekayaan hayati, sumber daya perikanan, dan berperan sebagai jalur perdagangan internasional, yang dimana hal-hal tersebut menjadi daya tarik bagi negara-negara yang berkepentingan dalam perebutan kedaulatan di Laut Cina Selatan. UNCLOS 3 tahun 1982 dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan, dikarenakan sengketa ini bukan hanya merupakan suatu sengketa bilateral atau regional, tetapi merupakan suatu sengketa multinasional. Dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCLOS 3 tahun 1982 dapat mengakomodir penyelesaian sengketa yang terdapat di Laut Cina Selatan. Ini referensinya ada di link ini.